Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan check out dari Hotel Viv di Mataram, di kota Mataram. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mandalika. Saat ini kita lagi packing dulu, beberes untuk masukkan barang ke motor. Jadi teman-teman, ini adalah hari terakhir kita di kota Mataram dan hari terakhir di Pulau Lombok. Nanti setelah dari Mandalika kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Lembar. Jadi kita akan menuju ke daerah selatan tengah ya, di daerah Pulau Lombok ini. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke. Oke teman-teman, saat ini kita ada persiapan ya untuk menuju ke Mandalika. Kita tunggu teman-teman di luar. Kita persiapan dulu untuk riding ke daerah Mandalika guys. Oke teman-teman, sedikit tip ya, ketika kita berada di tempat yang tidak kita ketahui keamanannya ya, kita tetap kunci box kita, kemudian yang satu lagi yang penting kunci roda. Jadi kita kunci ganda kendaraan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika di daerah lain. Oke, persiapan. Oke teman-teman, setelah kita check out dari Viv Hotel, kita lanjut berangkat menuju ke Mandalika. Ini di map kurang lebih sekitar 50 kiloan perjalanan kita, kurang lebih ditempuh kurang lebih 1 jaman ya teman-teman, dengan rata-rata kecepatan ya 50-60 km per jam ya. Jadi kita akan melewati membelah kota Mataram dulu. Jadi kita akan menuju ke selatan ya, tengah atau selatan di Pulau Lombok. Jadi untuk jalannya sih sudah bagus ya di daerah kota Mataram. Mudah-mudahan nanti di daerah Mandalika pasti lebih bagus lagi jalannya. Jadi banyak ini ya, padat ya, karena hari ini hari Sabtu, jadi di akhir pekan kita menuju ke daerah selatan. Jadi nanti kita akan melewati bypass yang menuju ke arah bandara. Itu guys. Simak terus videonya, jangan di skip. Oke, jadi teman-teman, sirkuit Mandalika ini terletak di bagian selatan tengah Pulau Lombok ya. Tepatnya di Kecamatan Pucut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi letak geografisnya sirkuit Mandalika ini di bagian tengah Pulau Lombok. Jadi bisa memudahkan para pengunjung ataupun wisatawan ke Mandalika. Jadi jaraknya itu kurang lebih sekitar 50 km atau sekitar 1 jam lah perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun dengan roda 4 ya. Kalau kita rata-rata kecepatan kita di 50-60 km per jam sih bisa nyampe 1 jam. Maka dari itu kita tetap safety riding ya, tidak perlu ugal-ugalan di jalan karena nanti bisa membahayakan kita dan orang lain gitu guys.
Oke teman-teman, saat ini kita ada di bundaran ya. Ini kalau kita belok kiri itu menuju ke bandara di Raya ya, ini daerah Raya. Nah, sedangkan nanti kita akan menuju ke Mandalika. Ini ada dua jalur teman-teman, jalur lama sama jalur baru. Ini karena kita bingung ya, kita coba cari jalan alternatif yang cepat ke Mandalika dengan pemandangan view yang bagus. Oke, kita coba lewat jalan yang baru teman-teman, jalan yang membelah bukit. Nanti kita akan lihat pemandangannya seperti apa. Oke teman-teman, kita sudah ada di jalan bypass ya, bypass Bil namanya ya, bypass Bandara Internasional Lombok, itu yang menghubungkan ke Mandalika. Jadi kalau menurut Menteri Pekerjaan Umum PUPR ya, Pak Basuki Hadi Mulyono, jadi jalan ini sebagai percontohan untuk menjadi jalan nasional di Indonesia ya, jalannya cukup lebar dan cukup bagus ya, di tengahnya juga ada pohon atau tanaman hijau, kemudian kita lihat langitnya warna biru gitu kan, sungguh indah sekali. Jadi ini jalan ini sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, pada November 2021 lalu. Jadi kalau menurut Pak Jokowi itu jalan ini menjadi jalan percontohan yang ideal ya untuk Indonesia itu ya. Jadi jalan bypass Bil ini dibangun itu untuk mendukung event ajang balap MotoGP sebetulnya. Jadi untuk menghubungkan dari bandara misalkan datang langsung kita menuju Mandalika melalui jalan bypass ini. Jadi jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 17 kiloan, 17,3 kilo. Biasanya ditempuh dengan 45 menit dengan jalur lama, itu bisa kita tempuh kurang lebih jaraknya sekitar 15 menitan. Jadi termasuk menjadi jalan nasional ya, karena termasuk akses utama untuk menuju di sirkuit Mandalika ini. Oke, sirkuit Mandalika itu sebetulnya namanya jadi Sirkuit Internasional Mandalika. Nama resminya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nah, ini adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus di Mandalika atau KEK Mandalika, berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi sirkuit Mandalika ini teman-teman panjang lintasannya adalah 4,31 km dan ada 17 tikungan. Jadi kelasnya itu kelas homologasi A ya, dari FIM. Jadi Mandalika ini pertama kali menggelar kegiatan Grand Prix sepeda motor ya, MotoGP ya, pada Maret 2022 kemarin, dan menyelenggarakan GT Walk Challenge di Oktober 2022 kemarin. Jadi sebelumnya, sebelum MotoGP ya, sirkuit Mandalika itu sudah menyelenggarakan kejuaraan dunia yaitu Superbike di Indonesia di tahun 2021. Jadi kalau kita berbicara Mandalika teman-teman, di akhir 2016 kemarin Indonesia Tourism Development Corporation mendapatkan sertifikat hak pengelolaan lahan untuk membangun sirkuit Mandalika. Jadi awalnya itu sebenarnya dibangun di awal 2018, namun tidak dimulai sampai dengan tahun 2019. Jadi pada saat tes pramusim MotoGP 2022 kemarin, jadi masih beberapa masalah ya yang masih diangkat, yaitu termasuk area kerikil yang terlalu kasar, kemudian aspal yang mengelupas dan hancur, kemudian diaspal ulang lagi dari 17 tikungan sampai dengan
tikungan kelima. Jadi pengaspalan ulang itu baru selesai di 9 Maret 2022. Jadi selama pembangunannya, sirkuit internasional Mandalika ini sebenarnya banyak mendapat kritik dan kontroversi dari pembebasan lahan dan perizinan tanah. Jadi sebenarnya mereka masalah kaitannya dengan pemaksaan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Tetapi teman-teman, sirkuit ini dibangun khusus dengan area runoff yang luas ya. Sirkuit Mandalika ini diklaim berkonsep sirkuit jalanan, di mana sirkuit ini akan dibuka untuk masyarakat jika tidak sedang menggelar balapan. Tapi meskipun dibuka untuk umum, hanya jalur jalanan luar sirkuit saja yang dapat diakses, bukan trek utama sirkuit. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau info dari teman-teman yang ada di Mataram, kita bisa jogging track teman-teman di trek utama dengan persyaratan menggunakan sepatu olahraga ya. Tetapi karena lihat cuaca yang cukup panas, kemudian kita tidak jogging track, tapi kita akan melihat aja sirkuitnya seperti apa nanti. Seperti ya teman-teman ya, tetap stay tune. Oke teman-teman, saat ini kita sudah ada di Mandalika, di sirkuit Mandalika, yaitu di depannya. Perjalanan yang kita tempuh tadi kurang lebih sekitar 50 menitan ya, anggap 1 jam lah perjalanan dari kota Mataram menuju Mandalika. Ini jadi untuk tempat kita berfoto, di depan itu ada sirkuitnya, peta sirkuitnya, kemudian tulisan sirkuitnya, kemudian ada patungnya Pak Jokowi ya, sebelah kanan itu. Kita bisa berfoto nanti di situ. Oke, simak terus videonya, jangan di skip. Tonton keseruan kita di Mandalika. Halo, welcome back to my channel. Aku sudah sampai di Mandalika. Suasananya terik guys, panas kentang-kentang. Aku nggak mau cepat helm karena aku nggak bawa kacamata hitam. Jadi itu pedoknya. Di balik ini sirkuitnya. Di sini jadi spot foto ya. Jadi buat kalian yang mau kesini, monggo cus, tapi betah panas. Kita nggak boleh masuk karena masih ada yang diperbaiki, under construction. So, enjoy Mandalika. Itu patungnya Pak Jokowi. Tadi di sisi kiri, kita ke sisi kanan. Ada apa sih? Kalau di yang sebelah sana tadi spot fotonya ada tulisan sirkuit Mandalika. Kalau yang sisi sini, di sini fotonya Pak Jokowi. Fotonya Pak Jokowi. And then di sini banyak yang nawarin. Banyak nawarin foto, banyak yang nawarin kaos. Nah tuh spot fotonya. Oke guys, sampai sini dulu liputan aku. Bye bye. Guys, ini di daerah Mandalika. Jadi situasi sangat panas sekali, sangat terik ya. Nah, ini dia situasi di depan sirkuit Mandalika di Lombok. Ini banyak orang yang berfoto-foto ya di sini, banyak orang yang ingin berfoto di depan sirkuit. Dan cuaca cukup terik. Kita berteduh dulu di depannya, yaitu di Indomaret. Oke, kita minum dulu biar tidak dehidrasi. See you. Halo.
kita udah ada di depannya sirkuit Mandalika. Aku sekarang lagi ngadem di Indomaret sama beli koin coffee.